Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Arab. Materi sekarang adalah materi kedua, yaitu al-usrah. Coba perhatikan di sini ada ad-darsus tsani. Materi kedua atau pelajaran kedua, temanya al-usratu. Al-hiwar, dialog. Hadhihi usratul ustadzi Hasan. Al-usratu sa'idatun. Al-ustadzu ghaniyun. Wal usratu ghaniyatun. Wasala Budi rahabal ustadzu bih. Di sini ada dialog antara Budi dengan al-ustadz. Budi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabahul khair ya ustadz. Sabahun nur ya Budi. Marhaban fi baiti. Marhaban bika ya ustadz. Hadhihi suratu usrati. Masya Allah. Man hadha? Hadha abi. Huwa mudarrisun. Wa man hadhihi? Hadhihi ummi. Hiya tabibatun. Wa man hatanil bintani? Hatani Laili wa Susan. Huma bintaya saghiratani. Wa hadha akhi ismuhu Muhammad. Huwa muwaddafun. Budi, tasharrafna. Al-ustadz, aina al-akharuna minat tullab? Wa jaa baqi tullabul akharun. Al-ustadzu sa'idun wa tullabu su'ada. Syaribal ustadzu al-mashrubat. Syaribat tullabul mashrubat. Oke ya, itu bacaannya. Mungkin dari segi kosakatanya ada beberapa hal yang mungkin di antara kalian yang belum tahu artinya. Kita coba cek lagi di bagian pertama tadi ya. Di sini ada kosakata yang mungkin agak asing ya. Yang pertama ini mungkin rohaba. Al-usrah itu artinya keluarga. Al-usrah dulu. Al-usrah itu artinya keluarga. Keluarga ya. Kemudian baris ke sini ada kata-kata yang mungkin agak kurang paham. Kemudian rohaba di sini. Rohaba itu menyambut. Oke, tidak saya akan jelaskan semuanya, tidak saya akan artikan semuanya. Kata-kata yang kira-kira asing ya. Surah, kemudian surah. Surah itu artinya foto ya, atau gambar atau foto ya. Kemudian di sini ada tobibah, dokter ya. Dokter perempuan. Oh ya, lupa di sini juga ada ghaniyun. Ghanin itu artinya kaya. Ya. Kemudian kira-kira kata yang muwaddafun di sini artinya pegawai, laki-laki atau karyawan ya. Kemudian berikutnya kosakata, barangkali kosakata yang belum paham. Sekali lagi tidak saya jelaskan kosakata secara keseluruhan ya. Kemudian di sini ada tasyarrafna. Itu kalau bahasa kita nice to meet you. Senang, kalau dalam bahasa Inggris nice to meet you, senang bertemu Anda. Tasyarrafna. Oke. Di sini ada al-akharun yang lain ya, al-akharun yang lain. Maksudnya aina al-akharun minatulab, di mana murid-murid yang mahasiswa yang lainnya. Kemudian di sini al-masyrubat. Al-masyrubat itu minuman ya, minuman. Oke, saya kira itu kosakata yang mungkin kalian bisa dipahami. Ini di buku halaman 32 ya. 31 dan 32. Berikutnya di sini ada mufradatul ashkhas, kosakata ashkhas, orang ya, personal. Di sini ada abun.
ayah. Umun, ibu. Ibnun, anak laki-laki. Bintun, anak perempuan. Zaujun, suami. Akhun, saudara laki-laki. Ukhtun, saudara perempuan. Jaddun, kakek. Sodikun, teman. Kholun, paman. Ada amun juga paman. Kalau kholun itu paman dari bapak. Kalau amun itu paman dari ibu ya. Sekali lagi, kholun itu paman dari bapak, amun itu paman dari ibu. Kemudian ada kosakata mufradatus sakan, kosakata tempat tinggal. Ada kalimat al-misal, kata dan contohnya. Saya tidak akan contohnya ini. Oke. Baitun, ya di sini ada baitun, rumah. Qasrun itu bisa diartikan istana. Mangzilun juga sama, rumah. Syaqqatun itu apartemen. Kemudian ada kata-kata berikutnya, mufradatul masyrubat, kosakata minuman. Ada al-kalimah al-misal, ada ma'un, air putih. Syayun itu teh. Qahwatun itu kopi. Asirun itu jus. Halibun itu susu. Kemudian ada mufradatu awsafi syakhs, kosakata awsaf itu kata sifat untuk orang. Contoh misalnya begini, al-kalimah ghaniyun, kaya. Fakirun, yang miskin. Mujtahidun, yang rajin, bersungguh-sungguh. Kasulun, yang malas. Kemudian zakiyun, yang cerdas. Mahirun, yang pandai. Thayyibun, yang baik. Kemudian ada huruful jarri, huruf jar. Huruf jar itu adalah huruf di mana masuknya di dalam isim. Kemudian setelah dimasuk huruf jar itu dibaca majrur, dibaca salah satunya majrur adalah kasroh, dibaca i ya. Contoh misalnya begini, al-kalimah ala, salah satunya huruf jar itu ada ala, ya di atas. Fi, di atau di dalam. Ila, ke. Dan bi, dengan. Kemudian min, dari. Saya contohkan salah satu, misalkan al-qalamu 'alal maktabi, pulpen di atas meja. Yang dimaksud huruf jar itu adalah setelah huruf jar ini, yaitu kalimat al-maktabi ini, yaitu dibaca maktabi, dibaca i. Salah satunya jar adalah dikasrohkan. Contoh mahmudun fil baiti, mahmud di dalam rumah atau di rumah. Fil baiti, ti. Ya. Sebelumnya kalau sebelum dimasuki ala fi itu al-maktabu, al-baitu, begitu dimasuki ala atau fi atau huruf jar yang lainnya maka dibaca kasroh. Salah satu kasroh yang paling mudah adalah salah satunya adalah alamat jar itu adalah kasroh. Salah satunya adalah i, kasroh itu. Kemudian langsung menginjak ke sini ya. At-ta'birat, at-tarhib. At-tarhib itu bahasa kitanya adalah sambutan atau menyambut. Misalkan dialognya seperti ini. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Maka ahlan bik, jawabannya ahlan bik. Jadi ketika ada ahlan wa sahlan maka jawabannya ahlan bik. Kemudian ada marhaban, maka jawabannya marhaban bik. Jangan kebalik ya, ini dulu. Jadi ucapan selamat datang itu ada dua, ahlan wa sahlan, maka ini artinya selamat datang, maka jawabannya ahlan bik. Atau marhaban, selamat datang, maka jawabannya marhaban bik. Jadi sama ini artinya ya. Kemudian at-ta'aruf, ada perkenalan di sini. Ada hadza akhi tasyarrafna. Masmuka ismi Khalid. Hadhihi ukhti ismi Manal ya. Di sini ada dialog
perkenalan ya intinya ya. Kemudian ada jim at-tahniah. Ya. At-tahniah itu ucap bahasa kitanya adalah ucapan selamat ya. Contoh di sini alfu mabrukin. Selamat ya, maka jawabannya barakallahu fiik. Maka jawabannya barakallahu fiik. Ini kan artinya selamat ya, maka barakallahu fiik. Terima kasih. Kemudian atau bahasa yang lainnya adalah alfu mabruk. Selamat ya, maka jawabannya barakallahu fiik atau al-uqbalak. Jadi selamat ya. Terima kasih al-uqbalak. Semoga Anda juga. Jawabannya seperti itu. Oke, kita langsung ke al-qawaid. Ya, al-qawaid itu tata bahasanya. Oke. Pada kesempatan kali ini al-qawaidnya tata bahasanya membahas tentang jumlah. Jumlah itu dibagi menjadi 2 ya. Kalau kemarin membahas masalah kalimat. Nah, kalimat itu dibagi menjadi 3, kalimat isim, fi'il, huruf. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-qawaid tentang jumlah. Jumlah itu ada 2, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang pertama coba perhatikan di sini ada al-jumlatul ismiyah. Hiya al-jumlatul lati tatakawwanu minal mubtada'i wal khabari. Wa yatamayyazu al-mubtada'u 'anil khabari bi anna al-mubtada'a mukhbir anhu wal khabaru mukhbir bih. Oke, sebentar. Mukhbir bih. Ini artinya jumlah ismiyah adalah kalimat yang tersusun dari mubtada dan khabar. Mubtada adalah sesuatu yang diberitakan, sedangkan khabar adalah sesuatu yang memberitakan. Ya. Coba perhatikan di sini contohnya. Al-misal. Tadi mubtada adalah, coba lihat lagi. Mubtada adalah sesuatu yang diberitakan. Nah, yang diberitakan. Sedangkan khabar adalah yang memberitakan. Coba perhatikan ya. Contohnya di bawah ini. Misalkan ini mubtada. Tadi kan mubtada yang diberitakan. Kalau khabar ada yang memberitakan. Memberitahuan ya. Al-usratu misalkan gini, al-usratu sa'idatun. Keluarga itu bahagia. Nah, ini yang diberitakan, oh keluarganya itu sa'idah bahagia. Ini yang diberitakan, ini yang memberitakan. Gitu ya, gampangnya seperti itu. Contoh yang lain, Ahmadu muwaddafun. Ahmad itu seorang pegawai. Nah, ini yang diberitakan, oh Ahmad itu seorang pegawai. Jadi khabar itu memberi kabar, menginformasikan, memberitakan gitu bahwa Ahmad itu seorang pegawai. Contoh yang lainnya, al-jami'atu kabiratun. Kampus itu besar. Ini memberitakan, kalau ini yang diberitakan, oh kampus itu besar. Jadi ini yang diberitakan, al-jami'ah kampus, kabiratunnya yang memberitakan. Contoh yang lainnya, Fatimatu mumarridatun. Fatimah itu perawat. Nah, khobar ini adalah yang memberitakan, sedangkan ini yang diberitakan. Ya. Itu diantara contoh-contohnya. Contohnya masih banyak. Kemudian, qad yakunul khabaru isman kama fil mithal, au dorfan, au jaron, wa majruron, au fi'lan. Selain berupa isim, seperti pada contoh di atas, khobar ada kalanya juga berupa keterangan dorof dan jar majrur, idofa atau berupa kata kerja. Jadi yang dijelaskan khobarnya nih ya. Kalau yang di atas kan khobarnya khobar mufrad biasa, satu ya khobar mufrad ini. Nah, terkadang khobar yang kedua ini juga ada berbagai macam khobar itu. Di antaranya dorof. Dorof itu keterangan ya. Keterangan salah satunya ada keterangan tempat atau keterangan waktu. Dorof ya. Coba perhatikan nih. Misalkan khobar yang berupa dorof. Ini contohnya begini. Coba perhatikan ya. As-sa'atu fawqas saburah. Jam itu di atas papan tulis. Saburah ya, papan tulis. Nih.
Ulangi lagi, as-sa'atu fawqas sabura. Jam itu di atas papan tulis. Nah, fawqa ini kan keterangan tempat di atas. Jadi disebut dengan dhorof. Fawqas sabura. Jadi yang pertama khobar itu berupa dhorof, yaitu keterangan tempat. Yang kedua, khobar yang berupa jar majrur. Contohnya misalkan al-usratu fi syaqqati. Keluarga itu fi syaqqah, di, ya. Fi syaqqati. Ana fi adalah salah satu huruf jar, maka disebut khobar berupa jar majrur. Ya, huruf jar itu diantaranya ada ala, ada fi, ada ila. Nah, salah satunya di sini ada fi syaqqah. Keluarga itu fi syaqqah, di apartemen. Ini yang berupa jar majrur. Kemudian yang ketiga berupa idhofah. Apa idhofah itu? Dua kata yang dijadikan satu. Ya, yang kata kedua selalu dibaca i. Oke, kita idhofah. Sekali lagi, idhofah itu apa? Idhofah adalah dua kata yang dijadikan satu, yang mana kata kedua selalu dibaca i. Nih, contoh misalkan Muhammadun mutakharrijul jami'ah. Muhammad itu mutakharrijul jami'ah, alumni kampus. Nah, ini namanya susunan idhofah. Dua kata dijadikan satu, ya. Kemudian yang keempat berupa kata kerja atau fiil, ya. Kata kerja atau fiil. Contohnya perhatikan sini. Khalidun wasola. Ini wasola, sampai. Ini kata kerja. Khalidun wasola. Khalid itu sampai. Nah, inilah beberapa khobar. Ada khobar dhorof, keterangan tempat, ada berupa jar majrur, ini jar majrur, ada keterangan idhofah, ada keterangan berupa fiil. Itu secara kesimpulannya, ya. Nanti kalau yang belum paham nanti bisa ditanyakan di grup nanti. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi tentunya dari mahasiswa semuanya mungkin ada yang mau ditanyakan, yang kurang paham silakan langsung ditanyakan di grup, ya. Kemudian nanti silakan latihannya dikerjakan, ya, seperti latihan ini nih, latihan adawatur ratbi. Adawatur ratbi halaman 3, nanti bisa dilihat, ya. Adawatur ratbi itu kata sambung yang menyambungkan. Nanti latihannya belum, ya. Sorry. Ini latihannya belum. Ini adawatur ratbi. Nah, sebentar. Ini ada adawatur ratbi. Oke, saya akan jelaskan, ya. Belum selesai, ini masih ada adawatur ratbi. Itu kata sambung, ada kadzalika, ada aidon, ya. Apa perbedaannya? Oke, ya. Kita bahas satu persatu. Kadzalika aidon. Ini kata sambung, menyambungkan. Nomor 1, perhatikan, syariba Khalidun asyaya. Khalid minum teh. Khalid minum teh. Wa kadzalika Umar, begitu pula Umar. Jadi arti yang pertama, kata sambungnya kadzalika itu adalah begitu pula atau begitu juga. Begitu pula atau begitu juga, ya, wa kadzalika. Kemudian contoh yang kedua adalah Umar zakiyun wa Khalidun. Umar itu cerdas, wa Khalidun aidon, dan Khalid juga aidon. Ya. Ini biasanya kalau antara perbedaan dengan kadzalika aidon, kalau aidon ini biasanya letaknya di akhir, kalau wa kadzalika di tengah-tengah. Contohnya 3. Fatimatu muta'awinatun. Fatimah adalah muta'awinah, penolong, suka menolong. Wa kadzalika Susan. Begitu pula Susan. Kemudian contoh yang keempat, raqibat Fatimatu as-sayyarata wa Aminah aidon. Fatimah naik mobil, wa Aminah aidon, dan Aminah juga. Contoh yang kelima, al-ustadzu ghaniyun wa kadzalika al-usrah. Begitu pula keluarga. Jadi kata sambung atau adawatur rabti, ada aidon wa kadzalika, ini perbedaannya. Kalau aidon biasanya letaknya di akhir, kalau wa kadzalika di tengah-tengah, itu, ya. Kemudian yang
pembahasan berikutnya adalah al-fi'lu al-mujarrad. Apa itu fi'il mujarrad? Fi'il mujarrad adalah kata kerja al-mujarrad yang asli, yang tidak ada tambahannya. Contoh perhatikan ini domirnya dulu. Domir itu kata ganti ya. Ini biar untuk mempermudah. Ada huwa, dia, satu laki-laki, huma, berdua laki-laki, hum, mereka laki-laki banyak. Ini dua, ini banyak. Tiga ke atas, ingat? Ya. Hiya, dia satu perempuan, huma, berdua perempuan, hunna, mereka perempuan. Ini 1, 2, 3 laki-laki, 1, 2, 3 perempuan. Orang ketiga. Ya, orang ketiga. Kemudian ada anta, kamu satu laki-laki, antuma, kamu berdua laki-laki, antum kalian. Kemudian ada anti, kamu satu perempuan, antuma, kamu berdua perempuan, antuna, kalian perempuan. Kemudian ada ana, saya, ada nahnu, kami. Oke, saya akan jelaskan sedikit tentang fi'il mujarrad. Fi'il mujarrad coba perhatikan, fi'il ini kebalik ya. Mohon maaf ini salah ini. Ini seharusnya yang barisan sini fi'il madi, ini tulisannya salah. Yang mudhari yang sebelah sini ya. Sekali lagi ini tolong diperbaiki, dicermati. Untuk fi'il mudhari sebelah sini, untuk fi'il madi sebelah sini. Ini barisan fi'il madi nih. Oke, kita lihat fi'il madi dulu. Apa itu fi'il madi? Ini tulisannya salah ya. Ini barisan fi'il madi. Apa itu fi'il madi? Fi'il madi adalah kata kerja lampau. Kalau fi'il mudhari yang sebelah sini kata kerja sedang atau akan. Perhatikan huwa syariba. Ya, kalau huma syariba. Ini ada alifnya tambahnya. Kalau hum syaribu. Coba perhatikan di huruf ba. Ini ada tambahnya apa saja? Ini untuk membedakan ya. Kemudian hiya syaribat, ada tambahnya ta tanis. Kemudian huma syaribata, hunna syaribna, ada tambahnya nun. Kemudian anta syaribta. Nah, kemudian antuma syaribtuma, antum syaribtum, anti syaribti. Coba perhatikan di sini, setelah ba tambahnya apa ya? Anti syaribti. Mulai domir anta sampai ana nahnu, ini anta sampai antuna, ini biasanya tinggal a-nya dibuang, taruh di belakang sini. Syaribata, antuma syaribtuma, antum syaribtum, anti syaribti, ti, an, buang, tinggal taruh sini. Antuma syaribtuma, antuna syaribtunna. Kemudian ada ana syaribtu, nahnu syaribna. Oke. Itu yang fi'il madi. Sekarang yang fi'il mudhari, coba perhatikan. Ini ada fi'il mudhari itu kalau tadi yang fokusnya, kalau fi'il madi fokusnya tambahan akhirannya ya. Nah, kalau fi'il mudhari tambahannya adalah awal dan akhir. Coba perhatikan. Untuk orang ketiga, coba perhatikan orang ketiga berarti huwa, huma, hum sampai ini. Huruf awalnya itu berupa ya, kecuali yang dua ini. Nah, dua ini ya, huruf awalannya. Kalau domir orang kedua anta sampai antuna, maka awalannya ta. Awalannya ta semuanya. Oke ya. Kalau orang ke satu, awalannya alif sama nun, alif nun ya. Asyarbu. Oke, perhatikan ya. Itu awalannya, yang akhirannya bisa ada tambahan dan tidak ada tambahan. Dilihat ini ya. Yashrabu ini tidak ada tambahan ba ya. Akhirnya ba. Yang awalannya bu. Coba yang tidak ada tambahan mana saja akhirnya. Ini akhirnya. Ada huwa, bu, nggak ada tambahannya. Kemudian ada hiya, bu, nggak ada tambahannya. Yang akhirnya tidak ada tambahan dulu. Kemudian ada anta, ya, nggak ada tambahannya juga. Kemudian yang ini juga ana nahnu, bu nggak ada tambahan. Yang itu yang tidak ada tambahannya ya. Domirnya ada, saya cek lagi, ada domir yang tidak ada tambahan akhirannya, domir huwa, domir anta, domir hiya, domir anta, kemudian ada domir ana,
nahnu ya. Kemudian yang tambahnya alif biasanya untuk orang kedua, akhirannya alif nun. Coba perhatikan. Nih, alif nun ya. Tambahnya alif nun untuk huma orang kedua. Untuk jumlah orang dua. Huma untuk domir apa saja? Huma. Nah, tambahnya alif nun. Kemudian huma untuk perempuan alif nun. Kemudian untuk antuma alif nun. Kemudian untuk antuma tambahnya alif nun. Oke ya. Kemudian untuk tambahan wawan nun ini ya, wawan nun itu untuk dhamir hum. Kemudian untuk dhamir antum. Nah, kemudian yang tambahannya nun itu satu ini kemudian nah yang tambahannya alif ya nun itu untuk dhamir anti tashrobina. Nah, itu penjelasannya kurang lebih tentang fi'il mujarrad. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari. Tapi di sini sekali lagi coba perhatikan, ini tulisannya salah ya. Untuk fi'il madi yang sebelah kiri, yang fi'il mudhari yang sebelah kanan. Jadi ini dipindah sini. Ini yang tengah ini fi'il mudhari, yang sebelah kiri ini fi'il madi. Itu penjelasan dari saya. Nanti latihannya bisa dilihat, ada latihan at-tadrib al-awwal, at-tadribul awal latihan pertama ini pilihan ganda. Kemudian latihan kedua ini suruh menyusun ya. Ini kalimatnya masih acak. Ya. Nanti silakan kerjakan latihan ke-1 ini dengan latihan kedua. Nanti kerjakannya di kertas. Jangan lupa ditulis nama, kemudian nomor absen, kemudian kelasnya, misalnya di sini kelasnya apa gitu ditulis kelasnya dan fakultasnya. Itu saja dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan. Terima kasih. Terima kasih. Syukron ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.